Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri Anissa Nurfadilah dan rekan-rekan saya ada Adinda Herliani Dewi, Audrey Putri Hilmayani, dan Erlin Nurwahyuni Ramdhania. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan tema yaitu peranan penting teknologi dalam menciptakan kesejahteraan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Herliani Dewi, NIM 1911511118 dari kelas pagi B akan menerangkan sedikit tentang pengertian teknologi dan teknologi informasi. Pengertian teknologi. Teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk kepada beberapa cabang ilmu, pengetahuan, dan penelitian. Istilah teknologi berasal dari kata Yunani yaitu tekne yang berarti kerajinan dan logia berarti studi tentang sesuatu. Adapun beberapa pendapat menurut para ahli yaitu yang pertama ada dari Capra. Menurut Capra, teknologi adalah salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Yang kedua ada Manuel Castells. Menurut Manuel Castells, teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan. Yang ketiga ada Tony B. Menurut Tony B, teknologi ialah ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia. Misalnya, manusia tidak akan hanya hidup untuk makan, namun membutuhkan lebih dari itu. Yang keempat ada dari Gary J. Englin. Menurut Gary J. Englin, teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain cara bersistem. Yang kelima ada dari Jacques Ellul. Menurut Jacques Ellul, teknologi ialah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi. Dan yang terakhir ada dari Mearso. Menurut Mearso, teknologi ialah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada teknologi informasi. Teknologi informasi disingkat TI merupakan teknologi yang dipakai oleh manusia untuk mengolah data. Pengolahan data oleh TI mencakup prosesnya, cara mendapatkannya, bagaimana menyusunnya, sampai menyimpan data hingga akhirnya menyuguhkan informasi akurat. Yang dapat teknologi informasi salah satunya dimanfaatkan dalam bentuk Enterprise Resource Planning atau ERP, membantu pekerjaan manusia. Berikut apa pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama ada Martin 1999. Menurut Martin, teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak terbatas berbasis komputer, tapi juga bisa menjadi media untuk mengamankan dan menyimpan informasi yang kemudian nanti didistribusikan. Yang kedua ada dari Lantip dan Rianto 2011. Menurut Lantip dan Rianto, teknologi informasi merupakan ilmu pengetahuan di bidang informasi yang berbasis komputer. Ciri khas dalam ilmu ini adalah berkembang dengan pesat. Yang ketiga ada dari Wilkinson 2005. Menurut Wilkinson, teknologi informasi adalah kombinasi dari perangkat komputer lunak maupun keras yang bisa mengolah dan menyimpan informasi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Audrey Putri Hilmayani, NIM 191151133 dari kelas pagi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dalam perusahaan. Implementasi dari sistem informasi yang terdapat dalam suatu perusahaan itu dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dan berbasis enterprise. Nah, implementasi sistem informasi berbasis enterprise yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, menurut Outbrain tahun 2006, sebuah framework transaksi enterprise yang dapat menghubungkan proses pemesanan barang, manajemen inventarisasi dan kontrol, perencanaan distribusi dan produksi, serta keuangan dalam sebuah perusahaan yaitu sistem ERP. ERP ini bekerja sebagai kekuatan lintas fungsional perusahaan yang mengintegrasikan dan mengautomasi berbagai proses bisnis internal dan sistem informasi termasuk manufacturing, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia dari sebuah perusahaan. Penerapan ERP merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak atau software yang di dalamnya termasuk sistem manajemen di dalam perusahaan. Nah, aplikasi ERP ini memungkinkan terjadinya integrasi data antar departemen dan dalam keseluruhan aktivitas bisnis perusahaan sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan dalam waktu singkat untuk
pengambilan keputusan strategis. ERP ini merupakan sebuah program sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengintegrasi dan mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas perusahaan. Nah, ERP mengintegrasikan informasi semua departemen dan fungsi perusahaan ke dalam suatu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan. Dengan mengumpulkan data transaksi bersama dari berbagai sumber, sistem ERP mencegah duplikasi data dengan memberikan integritas data. Nah, meskipun tujuan awal perancangan aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning adalah untuk industri manufaktur, sekarang perangkat lunak ini telah berkembang ke berbagai sektor lainnya seperti jasa dan konsultasi seperti asuransi, teknologi, layanan keuangan, dan lain-lain, pendidikan, transportasi, retail, grosir dan supermarket, real estate, konstruksi, proyek dan pembangunan infrastruktur, makanan dan minuman, pariwisata seperti restoran, perhotelan, dan penginapan. Nah, kesehatan seperti rumah sakit dan manufaktur obat-obatan, pertambangan, perkebunan, ekspor-impor karena membutuhkan IT inventory untuk kawasan berikat. Juga ada pemerintahan untuk mengelola pembelian pengadaan barang atau administrasi lainnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan tentang peran teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Nah, pemanfaatan teknologi informasi ini tuh sebenarnya merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menghadapi tantangan untuk kedepannya nanti. Perusahaan juga perlu meningkatkan kemampuannya untuk merubah agar memiliki daya saing yang baik. Nah, di sini ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu di antara lain yang pertama ada fungsi operasional. Nah, fungsi operasional itu akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping, yaitu dimana nantinya fungsi teknologi informasi itu akan diambil alih gitu ya, dimana maksudnya mungkin adanya teknologi informasi ini tuh akan mempermudah suatu struktur organisasi gitu, jadi akan menjadikan lebih singkat atau lebih mudah gitu, lebih cepat. Yang kedua ada fungsi monitoring and control. Nah, poin kedua ini tuh mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi ini tuh akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di sebuah perusahaan gitu ya. Yang ketiga ada fungsi planning dan decision. Planning dan decision ini tuh mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan. Enabler itu sendiri adalah orang yang suka menjadi penengah dalam sebuah kelompok. Mungkin ketika ada perbedaan dari planning gitu. Nah, si enabler ini tuh berfungsi buat menjadi penengah gitu mungkin ya. Nah, yang keempat ada fungsi communication. Secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastruktur dalam era organisasi modern. Nah, firm infrastruktur ini tuh adalah kegiatan yang dilakukan agar kegiatan dengan lancar. Mungkin dengan adanya communication ini tuh maka suatu kegiatan yang ada dalam perusahaan tuh akan menjadikan kegiatan itu menjadi lancar gitu. Ketika kurangnya komunikasi mungkin ada kesalahan gitu. Yang terakhir ada interorganisasional, yaitu merupakan sebuah peranan yang cukup unik. Kenapa? Karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Nah, interorganisasional ini tuh mungkin mengharuskan perusahaan agar berkolaborasi atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Kenapa? Karena ketika perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain, mungkin dengan adanya kolaborasi itu akan menjadikan perusahaan yang satu ini dan satunya lagi akan menjadikan perusahaan yang lebih baik lagi ke depannya, mungkin gitu. Saya Adnan Dunia, NIF 19 115 1144.
Dari kelas pagi B, di sini saya akan menjelaskan matkul ERP tentang studi kasus penerapan ERP. Saat ini proses bisnis yang berjalan di toko handphone Nadasel belum terkomputerisasi. Semua transaksi masih menggunakan belangko faktura. Laporan penjualan dan stok barang masih menggunakan pencatatan secara manual. Untuk itu diperlukan solusi agar permasalahan itu dapat diatasi. Salah satunya dengan penerapan sistem informasi menggunakan aplikasi Enterprise Resource Planning yang disebut ERP. Tahapan yang dilakukan dalam penerapannya dimulai dengan studi pendahuluan. Selanjutnya, studi literatur digunakan untuk mencari landasan teori dan penelitian terdahulu tentang penerapan sistem ERP. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis pemilihan aplikasi ERP, PSS, penerapan aplikasi, dan penguji aplikasi. Kesimpulannya, yang pertama yaitu pengertian teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Dan teknologi informasi disingkat TI merupakan teknologi yang dipakai oleh manusia untuk mengolah data. Implementasi dari sistem informasi yang dapat dari suatu perusahaan dimulai dari yang paling sederhana menggunakan komputer dan berbasis internet. Pemanfaatan TI merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menghadapi tantangan ke depan. Perusahaan perlu meningkatkan kemampuan untuk agar memiliki daya. Penerapan sistem informasi menggunakan aplikasi Enterprise Resource Planning ERP. Aplikasi ERP ini dapat dirancang sendiri dan dapat juga menggunakan aplikasi yang open source. Penerapan ERP pada toko Najarta menggunakan ERP yang bersifat open source. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.